Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Syari Febriani, NIM 2019 1023031132 dari kelas G. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang paraphilia disorder atau gangguan parafilia. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang paraphilia disorder, sebenarnya pengertiannya itu apa sih? Parafilia masuk dalam gangguan emosional yang melibatkan perilaku, dorongan, atau fantasi sehingga menjalar menjadi gangguan mental. Hal tersebut dikarenakan hasrat seksual menyimpang secara kontinu dan intens. Kelainan seksual ini tidak bisa dianggap remeh karena akan mengakibatkan efek akut pada penderita. Kaplan mengatakan parafilia adalah gangguan seksual yang ditandai oleh khayalan seksual yang khusus dan desakan serta praktek seksual yang kuat, biasanya berulang kali dan menakutkan. Faktor penyebab parafilia disorder. Faktor penyebab terbentuknya penyimpangan seksual parafilia tidak diketahui secara pasti, namun beberapa dugaan bermunculan, seperti hambatan perkembangan dan kesulitan dalam menjalin hubungan dengan beda jenis. Yang kedua, kecanduan pornografi. Beberapa tayangan nyeleneh atau aneh akan memberikan daya tarik seperti magnet yang dapat mempengaruhi psikologis ketergantungan. Yang ketiga, pengaruh dari pasangan seksual. Yang keempat, pelampiasan stres yang tidak tepat sehingga menimbulkan kebiasaan dan pengulangan secara terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu kriteria gangguan parafilia. Dalam edisi terbaru DSM-4-TR, parafilia harus memenuhi kriteria penting, yaitu fitur dari parafilia yang berulang, fantasi yang membangkitkan dorongan seksual atau perilaku pada umumnya melibatkan bukan manusia melainkan benda, penderitaan atau penghinaan diri atau pasangan atau anak-anak minimal selama 6 bulan. Yang selanjutnya yaitu dampak dari gangguan parafilia. Bagi penderita atau pengidap, perilaku pengidap parafilia membuat orang yang memiliki kelainan merasa stres, tidak berfungsi secara optimal di lingkungan sosial maupun di lingkungan kerja, dan juga memberikan dampak buruk ke berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti dikucilkan oleh lingkungannya. Dampak perilaku seksual menyimpang dan kejahatan seksual terhadap korbannya tidak hanya berupa dampak psikologis, tetapi juga berupa dampak sosial, seperti mengalami trauma dan rasa takut, dipandang sebelah mata di lingkungan karena telah menjadi korban dari perilaku parafilia. Penanganan atau terapi untuk penderita parafilia. Yang pertama yaitu pendekatan psikoanalitik. Terapi perilaku dan terapi kognitif behavior atau CBT dapat membantu perilaku penyerangan seksual yang ingin mengubah perilaku mereka. Yang kedua, penanganan psikologis, yakni intervensi kognitif behavior untuk mengurangi perilaku yang tidak dikehendaki dengan meminta klien membayangkan konsekuensi. Yang ketiga, organic reconditioning, yaitu prosedur belajar untuk membantu klien memperkuat pola-pola rangsangan sesuai dengan yang semestinya dengan cara memasangkan stimuli yang tepat. Yang keempat, penanganan obat. Obat paling populer yang digunakan untuk menangani parafilia adalah antiandrogen yang disebut ciproterone acetate. Obat ini mengeliminasi nafsu dan fantasi dari penderitanya. Selanjutnya, beberapa jenis parafilia. Yang pertama yaitu eksibisionis, merupakan kelainan seksual di mana seseorang akan mendapatkan kepuasan dengan mempertontonkan alat kelaminnya di depan umum. Pelaku senang mengejutkan korbannya, baik itu di tempat sepi maupun di tengah keramaian. Yang selanjutnya, voyeurisme. Berbeda dengan ekshibionisme, gangguan yang satu ini tertarik untuk sekedar melihat, tanpa memamerkan atau melakukan tindakan tertentu. Penderita akan merasa puas hanya dengan melihat seseorang tanpa busana atau sedang melakukan aktivitas seksual, tanpa orang tersebut tahu bahwa dirinya sedang dijadikan objek. Proteorisme, penderita akan merasa puas dengan menggosokkan alat kelaminnya kepada orang lain tanpa meminta izin. Perilaku menyimpang ini cukup sering tertangkap sebagai bentuk pelecehan seksual.
Flirteorisme lebih banyak dialami oleh pria dan biasanya sering dilakukan di dalam bus, kereta, atau kendaraan lainnya. Orang dengan penderita ini biasanya lebih suka naik kendaraan yang berdesak-desakan agar lebih mudah untuk menutupi aksinya. Yang selanjutnya adalah sadomasochisme. Penderita merasa puas dengan memberikan atau menerima rasa sakit atau malu. Ada dua tipe pelaku sadomasochisme, yaitu masokis dan sadistis. Masokis akan mendapatkan kepuasan ketika dirinya disakiti atau direndahkan oleh pasangannya. Sebaliknya, sadistis akan mendapatkan kepuasan ketika dirinya menyakiti atau merendahkan pasangannya. Yang selanjutnya adalah pedofilia. Pedofilia sendiri adalah ketertarikan seksual kepada anak-anak yang masih di bawah umur. Dalam beberapa kasus yang terjadi, pelaku selalu memberi iming-iming kepada korban agar tidak menolak untuk disentuh atau agar korban tidak melapor kepada siapapun. Fetisisme. Seseorang yang menderita fetisisme akan merasakan kepuasan dari objek yang bukan genital atau bukan kelamin. Biasanya, orang dengan gangguan ini memiliki dorongan seksual yang berhubungan dengan benda mati. Objek yang paling sering digunakan adalah pakaian dalam wanita, sepatu wanita, pakaian yang biasa, atau objek lain yang dipakai oleh lawan jenisnya. Fetisisme juga bisa berkembang dari benda ke perilaku. Misalnya, ada seseorang yang tertarik apabila berhubungan seks dengan pasangan yang memakai pakaian sangat ketat. Kelainan ini lebih banyak dialami oleh pria dibandingkan oleh wanita. Jadi, seperti itu penjelasan mengenai gangguan parafilia yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I'm so tired. These humans keep running their fingers all over me. Damn, girl. You look like you're out of juice. How about I fill you up, you know what I'm saying? No thanks. I already have a boyfriend. Are you sure about that? Yes, Are you sure about this? yes. Jack and I belong together. His name is Jack. Man, obviously you guys don't belong together. What do you mean by Jack and I don't belong together? Oh my god. That is a big black card. You were saying? You were saying? Look at you. You've already turned into a puddle. We both know you want it. No. It's just that my pictures are leaking. The pictures are leaking, huh? What are you, Jennifer Lawrence? Oh my god. This is filling me up. Yeah, bitch. Call me daddy. Call me daddy. Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. Honey, how could you do this to me? I'm so sorry, honey. I don't know what to say. You're white and your cord is very small, you know. Oh yeah? Is this big enough for you? No, honey, no, don't. I think I should go before the police comes and start beating me up. Hold